Selamat siang, Sobat KSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Oke, kalau sudah ada yang bergabung, saya ucapkan selamat datang, bergabung kembali dengan kami di Konseling Satir Indonesia. Hari ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 29 Juni. Kita akan ngobrol-ngobrol di Rehat bareng Konseling Satir Indonesia mengenai apa sih menariknya belajar di kelas eksperiensial konseling online. Di tanggal 25 Juni kemarin, di hari Jumat, kami baru saja mengadakan webinar untuk Bapak Ibu Guru BK, Guru Bimbingan Konseling dari seluruh Indonesia. Kemarin ada sekitar 200-an orang ya yang mendaftar, gitu. Kemudian ada yang menyimak melalui Zoom pada hari H, kemudian juga ada yang berhalangan hadir dan menyimak melalui YouTube. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, kemarin mungkin berhalangan untuk bergabung dan ingin lihat apa saja sih yang dibahas di webinar kemarin, kami bicara tentang bagaimana melakukan konseling secara online, Bapak Ibu bisa menyimak di YouTube Konseling Satir Indonesia. Selain itu, kalau kemarin di webinar sifatnya adalah pemahaman, kita bicara tentang secara teori bagaimana caranya. Nah, kami juga punya kelas, yaitu kelas experiential counseling online. Kita singkat biasanya KECO. Kita biasanya bilang KECO, kelas experiential counseling online. Nah, di sini kita mengadakan prakteknya. Nah, di setiap kelas itu, kelas ini dibagi menjadi 5 tahap. Nah, tahap yang pertama adalah tahap membina rapor. Selama 4 kali pertemuan, kita akan bicara tentang bagaimana caranya membangun rapor dengan klien melalui konseling secara online, ya. Karena situasi yang sekarang membuat Bapak Ibu guru ataupun praktisi kesehatan jiwa harus melakukan konseling yang secara online. Ini sebuah hal yang baru, tidak mudah, banyak hal yang masih harus dipelajari meskipun kita sudah melalui pandemi ini 1 tahun lebih. Nah, Bapak Ibu yang berminat, Bapak Ibu boleh bergabung. Kami masih membuka pendaftaran. Pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan di bulan Juli selama 4 kali pertemuan. Satu pertemuannya sekitar kurang lebih 2 jam. Bapak Ibu akan melakukan praktek, semua peserta akan mendapat kesempatan untuk praktek. Dan kelasnya kelas kecil, maksimal hanya 20 peserta. Tidak lebih dari itu, tapi bisa kurang dari itu. Tergantung berapa yang mendaftar. Bapak Ibu bisa lihat keterangan lengkapnya di Facebook page atau di Instagram Konseling Satir Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni kelas membina raport. Untuk membina raport bulan Juli 2021 nanti itu adalah tahap 1 batch 4. Nah, yang akan berbincang dengan saya hari ini adalah alumni dari kelas batch 3, yaitu Ibu Maria Regina. Ibu Maria Regina juga sudah hadir ya. Halo, Bu Rere. Halo, Bu Yola. Selamat siang. Selamat siang, Bu Rere. Bu Rere ini tinggal di Bandung, ya kan? Betul, di Bandung, Bu. Betul. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Ibu dari Bandung. Ibu Rere, apa kabar Bu Rere? Luar biasa, baik sekali. Sehat. Bu Yohan sehat? Sehat, alhamdulillah saya sehat. Ibu dan keluarga juga sehat ya? Ya, amin. Oke, Bu Rere, boleh dong perkenalan sedikit. Ibu Rere ini mengajar di mana, kemudian sudah berapa lama menjadi guru BK. Tapi sebelumnya saya juga pengen tahu nih, gimana Bu Rere hari ini kabar gunung esnya? Teman-teman yang sudah pernah ikut konseling eksperiensial pasti tahu ya gitu tentang apa itu gunung es gitu. Itu yang salah satu hal yang cukup membantu ya Bu Rere untuk kita mengenal diri dan mengenal klien. Gimana Bu Rere kabar gunung esnya hari ini? Gunung esnya bergoncang. Oh, bergoncang karena 5 menit sebelum waktu tayang itu kok saya nggak masuk gitu ya. Jadi sempat membuat perasaan saya ini deg-degan luar biasa. Sempat dingin di tangan Bu Yohan. Oh ya. Karena panik. Karena saya terbiasa on time gitu. Kita
Iya, nggak pernah lambat dan sebagainya gitu kan. Nah ini tinggal 5 menit lagi, belum bisa bergabung gitu kan. Sementara saya berharap itu dari kemarin Bu Yon bilang 11.50 ya Bu. Gitu. Nah harapan saya sebenarnya di 11.50 itu saya udah bisa masuk, udah bisa cooling down, santai gitu. Ya punya harapan walaupun dalam kecemasan gitu, kecemasan karena tadi sempat device bermasalah itu bisa memberikan yang terbaik, itu aja sih Bu Yohan. Ini Luar biasa. Hal serupa yang sering kita alamin ya, Bu, kayak misalnya kita melakukan konseling gitu ya, udah janjian nih sama siswa via online, tiba-tiba anak kita manggil gitu ya, minta mau makan, atau sakit perut, terus takut anaknya udah janjian konseling gak ready, gak sabar, atau apa, pernah gitu gak sih Bu Rere? Iya, benar-benar banget Bu Yohan, itu saya alami ya, jadi apalagi secara online. Lebih kayaknya waktunya lebih 24 jam gitu ya untuk menerima klien konseling dengan kita gitu kan. Sementara di rumah juga ada anak yang secara real di sebelah kita gitu. Sedang merengek dan sebagainya, tapi gimana nih kita harus apa ya? Ya kita harus mengenali dengan diri kita sendiri dan bagaimana meyakinkan untuk si klien ini oke, kita oke. Nah ini luar biasa banget. Betul. Tapi karena sering akhirnya mencoba untuk mengenali gunung es ini, terus yang membuat kita jadi lebih tahu kapan waktunya yang tepat dan bagaimana caranya untuk menyikapi dua hal yang sangat bertentangan ini, Bu Yohan. Betul, jadi lebih bisa ngelola ya Bu ya, kita bisa ngelola perasaan, kita bisa lebih ngelola harapan gitu ya. Kita kan punya harapan on time, kita punya harapan tidak mengecewakan atau membuat orang menunggu gitu ya. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi di luar rencana nih. Terus kita harus apa? Itu bagian yang Ibu akhirnya menjadi lebih merasa meningkat nggak sih Bu? Apa ya bisa dibilang kemampuan diri Ibu untuk mengelola hal-hal seperti ini tuh meningkat nggak sih dengan Ibu sudah mengetahui satir, gunung es gitu? Iya, sangat kontribusinya. Iya, buat saya itu signifikan banget ya buat saya. Artinya untuk kan gini, jadi sayanya yang ngerasa nggak nyaman kan ya, nggak nyaman dengan diri saya karena saya punya harapan ke si A begini, si B begini, sementara situasinya seperti ini gitu kan. Nah tapi itu yang membuat saya jadi yang bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk harapan saya ya. Akhirnya saya harus bagaimana ke sini dan ke sini dengan situasi yang seperti ini itu tapi itu nggak bisa dijelasin yang gimana ya Bu Yohan, harus kita mempraktekkan sendiri itu baru bisa menemukan gitu. Dan saya sangat berterima kasih lah saya mengalami di KSI ini. Kalau dulu tuh Ibu akhirnya tahu ada kelas konseling ini, ada kelas eksperiensial ini, dulu taunya dari mana sih Bu? Dan kenapa kok Ibu tertarik gitu untuk ikut gitu? Ya, oke ini nih karena awalnya diajak kakak saya, bahkan satir itu apa saya juga nggak tahu. Nggak tahu itu satir apa, sampai berusaha searching tentang satir gitu, dan tapi masih belum ada ketertarikan untuk yang apa sih menariknya, apa sih bedanya dengan teknik-teknik yang lain gitu ya. Nah akhirnya waktu itu tujuan saya cuma satu, saya nih nggak pernah pelatihan bareng dengan kakak saya yang notabene kami sama-sama guru BK gitu ya, tapi nggak pernah pelatihan bareng gitu. Nah, ketika dia ngajakin, buat saya ini kesempatan untuk ya kapan lagi saya bisa bareng kakak saya gitu kan. Awalnya hanya sederhana itu, Bu Yohan. Sederhana itu. Tetapi ketika sudah mendaftarkan, lalu waktu itu Bu Yohan mengirimkan video dari Mbak Mira ya. Ada 5 video kalau nggak salah itu tentang satir itu sendiri. Nah, di situ baru saya menemukan apa sih bedanya, apa sih yang membuat jadi menarik begitu ya. Nah ketika mengenali gunung es ini terus dengan stansinya ini saya jadi makin yang kepo. Kepo pengen oke, seperti apa ya pelaksanaannya kayak gimana.
ya udah akhirnya ketika kelas pertama terus makanya kan saya selalu datang sebelum waktunya gitu ya karena memang saya sangat sangat excited aja gitu dari yang waktu video itu tuh saya udah yang jadi tertarik gitu makanya ketika mengikuti meskipun nampaknya lama ya sebulan dan saya bisa jalani dengan konsisten ya saya sangat bersyukur sekali Bu Yohan. Jadi ketika itu saya bilang sama kepala sekolah saya kan, suster saya mau ikut pelatihan ini. Waktunya memang sudah pulang sekolah, tapi artinya saya masih akan ada di sekolah sampai jam 5:30 gitu ya. Dan kepala sekolah mengizinkan tuh buat saya itu satu jalan dibukakan gitu ya. Nah jadi selama 1 bulan itu tuh saya ngerasa ya bahagia banget ya. Artinya mungkin ini pengembangan diri saya boleh dilakukan saat ini gitu. Itu sih Bu Yohan. Bersyukur sekali gitu ya, kayak di charge seminggu sekali gitu. Iya. Kalau Ibu mengajar di mana Bu? Saya di SMP Santa Angela Bandung. Di Bandung. Lokasinya tepat di depan Balai Kota. Jadi kalau Bu Yohan tahu Bandung itu terkenal dengan BIP-nya gitu. Nah kami ini cuma 5 menit sampai BIP. Aduh, itu tempat yang sangat strategis sekali ya. Betul banget. Makanya kalau zamannya offline itu anak-anak banyak larinya ke sana gitu kan. Jadi kalau nyari anak nggak susah lah, pasti nggak jauh-jauh dari sana. Aduh, jadi anak tongkrongan gitu ya istilahnya ya. Kalau lagi cari ke sana. Ibu sudah berapa lama menjadi guru bimbingan konseling? Saya tuh tahun 2004 masuk ke SMP. Ya. Tapi itu posisi saya belum lulus kuliah ya. Oke. Tapi itu saya masih di institusi ini. Iya, betul. Jadi saya itu pengalamannya ke sekolah-sekolah lain justru di saat lagi kuliah itu kan, karena banyak praktek-praktek harus mencobanya di sekolah-sekolah yang lain dan itu yang menjadi menarik ya, berbeda pengalaman gitu kan. Tapi kalau untuk mengajar saya dari 2004 sudah ada di Angela, di SMP Angela. Di SMP Angela. Oke. Cukup setia ya Bu, sekian belas tahun berarti. Itu ada ininya Bu Yohan, ada sejarahnya. Gitu. Ada sejarahnya. Jadi gimana Bu? Tahun 2004 itu kan saya belum lulus ya, Kemudian, jadi saya ditawarkan oleh kakak tingkat saya yang dia mau resign. Nah, sama kepala sekolahnya diminta untuk mencari penggantinya. Nah, akhirnya dia rekrut saya. Terus karena kan sekolah Katolik ya Bu Yohan ya, sekolah Katolik, jadi ya yang diminta kan beragama Katolik juga gitu. Sementara kalau di universitas negeri, waktu itu kan saya di UPI ya, yang Katolik kan juga jarang gitu. Nah akhirnya dia menawarkan ke saya, terus saya bertemu dengan kepala sekolahnya, terus dia tanya, sudah selesai kan? Belum, saya masih skripsi. Terus saya diginiin, kalau gitu saya tidak bisa terima kamu. Ibu tolong cari pengganti untuk ibu. Dalam hati ya, saat itu dalam hati. Saya belum kerja di sini, tapi saya diminta untuk mencari pengganti saya. Buat sesuatu yang nggak logis. Harusnya yang cari pengganti kan ya si kakak tingkat saya ini dong ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya mencarikan. Jadi kalau lihat stansi kayaknya saya plicating ya. Kalau bicara stansi gitu ya, saya plicating banget. Saya carikan tuh benar-benar saya carikan. Akhirnya saya mencarinya ke Maranatha, karena kalau di Maranatha untuk agama yang diminta lebih banyak mungkin kan. Akhirnya saya dapat tuh, dia sudah lulus. Terus saya sudah ngobrol sama dia. Akhirnya saya bawa tuh CV-nya teman saya ini gitu. Saya datang lagi ke kepala sekolah, terus saya sampaikan, suster ada ini yang baru, yang sudah lulus gitu, dan dia oke untuk bekerja di sini. Terus dia nanya lagi, dia belum baca tuh CV-nya, saya udah kasih tapi dia belum buka. Dia cuman gini, perempuan kan? Saya bilang enggak, laki-laki. Karena perempuan nggak ada, jadi yang perempuan pada belum beres ceritanya. Terus susternya langsung bilang,
Tidak, saya sudah punya laki-laki. Jadi di situ guru BK-nya memang sudah ada yang laki-laki gitu kan. Saya nggak butuh lagi laki-laki, yang saya butuhkan perempuan. Ya sudah, ibu saja di sini, tapi saya minta perjanjian ibu adalah setelah selesai tidak pergi kemana-mana, tetap mengabdi di sini. Dan itu bertepatan dengan jadi 1 minggu sebelumnya ayah saya meninggal. Jadi kebayang ya Bu Yohan ya, ayah saya meninggal, saya ditelepon oleh kepala sekolah ini untuk tetap mencarikan gitu. Iya, Padahal di satu sisi saya lagi, Tuhan saya ini lagi butuh biaya juga gitu untuk sekolah gitu ya. Ya udah, terus akhirnya jadi saya bukan mengajukan surat lamaran, tapi saya mengajukannya surat perjanjian. itu yang jadi setiap kali ada ya godaan-godaan untuk kemana gitu tuh ada, Bu Yohan, ada dalam perjalanan itu. Tapi selalu yang mengingatkan saya adalah ya ini peristiwa itu tadi, bahwa saya harus membuat surat perjanjian itu. Dan saya kalau mundur lagi, saya dulu setelah mengenal Stansi, oh ya saya piketing tapi mengorbankan diri, tapi sebenarnya mungkin memang sedang dibawanya saya memang untuk ke situ gitu. Itu akhirnya saat ini tuh saya berpikirnya seperti itu sih. Menerima dan memang meyakini bahwa ya ini yang terbaik ya untuk saat ini. Ya. Ini yang terbaik begitu ya. Betul. Ya, menarik. Pasti ini akan jadi kisah yang aduh nggak akan lupa ya, terus diingat, akan diceritakan kembali, gitu. Menarik ya. Setiap kali saya mengalami godaan, selalu peristiwa itu yang saya ingat betul. Ya namanya di tempat kerja ya, kan nggak mungkin semuanya selalu nyaman gitu kan ya, tapi ketika saya ingin mundur dari tantangan itu tuh yang saya ingat peristiwa ini Bu Yohan, dan itu yang membuat saya menjadi semangat lah. Jadi penguat ya Bu ya. Betul. Nah, tadi kan Ibu beberapa kali bicara soal bahwa ternyata mempelajari Stansi, mempelajari Gunung Es, ternyata cukup membantu menguatkan Ibu pada beberapa hal gitu. Kalau Ibu ingat nih dari beberapa materi pelatihan yang pernah Ibu dapat di kelas eksperiensial, yang mana sih Bu materi yang paling berdampak buat Ibu gitu, untuk baik itu di sekolah dalam hal profesi atau dalam relasi dengan keluarga gitu. Materi yang mana yang ini berdampak banget nih buat saya gitu. Kalau dibilang materi ya, semuanya ini perlu, karena buat saya nggak bisa tuh dari yang tahapan grounding gitu tuh juga itu menjadi hal yang penting gitu ya. Penting banget. Jadi untuk konsep itu kan kita perlu dapat dulu ya. Tapi kalau bicara yang paling berdampak ini buat saya adalah saat kita sedang praktik Bu Yohan. Jadi konsep yang disampaikan oleh Mbak Mira di videonya itu kan luar biasa ya, menarik itu. Tapi kalau tidak kita praktekkan, tidak kita cobakan, susah tuh untuk menyelami diri sendiri ya. Memaknai tentang Gunung Es bisa dibaca, bisa, tapi untuk menyelami yang saya rasakan sendiri seperti apa, itu memang harus dipraktekkan. Dan kelas praktek itu buat saya menjadi sesuatu yang luar biasa, karena ternyata ketika dengan ya waktu pengalaman yang saya kebetulan jadi tumbal yang pertama ya, belum apa-apa udah ujuk-ujuk jadi konselor ya, jadi konselor lagi. Padahal nggak tahu mesti gimana awalannya gitu ya. Tapi di situ setelah itu saya jadi belajar, oh ternyata nggak harus muluk-muluk. Karena kan saya tetap mempersiapkan ya pertanyaan, oh nanti akan mau bertanya ini, yang harus ditanya, ya masih terbawa pola gitu ya, terbawa pola. Tapi ternyata setelah itu jadi ya, oh iya benar-benar ya. Saya cuma punya satu kunci ketika mengikuti kelas ini, ternyata Mbak Mira sendiri meneladankannya itu adalah mindful dalam mendengarkan gitu ya. Jadi benar-benar kita itu hadir saat itu buat klien kita, tapi secara utuh gitu. Jadi benar-benar apa yang disampaikan si klien ini bisa kita tangkap, dan ketika mengklarifikasi itu tuh jadi mengalir dengan mudahnya. Dan ternyata itu yang ya kalau saya bilang membangun reportnya ini di situ gitu, terjadinya di situ. Dan kemarin itu kan saya jadi ketika saya stop itu karena akhirnya bertentangan dengan Gunung Es saya sendiri. Saya menemukan sendiri Gunung Es saya, dan
di situ terjadi konflik diri ya. Makanya tuh saya berhenti gitu. Saya nggak tahu mau nanya apa lagi karena jawabannya Budi saat itu membuat saya jadi yang kok jawabannya gini. Sementara mungkin saya masih berpikirnya harusnya kan begini gitu ya. Nah itu yang nggak pernah kita dapatkan kalau kita hanya sekedar membaca buku atau mendengarkan informasi begitu ya. Buat saya praktek ini menjadi hal yang penting itu sih Bu Yohan. Jadi kalau ditanya apa yang paling berdampak atau paling penting, semuanya penting. Tapi kalau menjadi berdampak itu ketika saya bisa mengalami secara langsung itu. Di metodenya gitu ya Bu ya, experientialnya itu ya gitu. Jadi emang kalau buat saya pribadi juga Bu, dari sekian banyak pelatihan yang saya pernah ikuti, kebetulan ketika di kelas experiential inilah, kalau buat saya ya pertama kalinya saya ikut pelatihan di mana kita terlibat secara langsung gitu ya, kita praktek gitu. Bukan hanya sekedar mendengarkan, lalu kemudian mencoba mencerna sendiri gitu ya guys Bu ya. Ya betul. Termasuk tadi yang bilang soal mindfulness tadi ya. Iya, betul. Dan ini Bu Yohan yang menarik juga nih dari seorang Mirabai Bana gitu ya. Saya tuh melihat dia jadi gini, nggak ada tuh dalam kita berapa kali praktek itu ya, nggak ada tuh satupun yang dicela oleh Mbak Mira dengan mengatakan salah, harusnya nggak gitu, nggak ada. Dan semuanya itu diapresiasi dengan baik dan buat saya, oh iya benar ya. Kalau kita udah disalah-salahin duluan kan, biasanya jadi menciut. Jadi nggak pengen lanjut, jadi mungkin jadi minder dan sebagainya. Tapi Mbak Mira tidak mengungkapkan mana yang nggak ada tuh. Harusnya nggak boleh gini, enggak, malah kita sendiri yang menemukan, sebenarnya bukan kesalahan juga ya, tapi menemukan tentang itu tadi. Oh ya, benturannya ada di mana gitu, benturan dengan dirinya kita. Jadi bukan kesalahan dalam tekniknya, enggak. Nah itu yang membuat saya jadi yang sangat mengapresiasi juga gitu. Oh ya luar biasa nih. Di dalam kita berpraktek pun nggak ada satupun celaan harusnya nggak boleh gini tuh nggak ada gitu karena itu benar-benar mengalir makanya enak sekali ya gitu. Jadi emang kita juga belajar itu emang nggak mungkin ya nggak mungkin kemudian langsung bisa langsung benar gitu ya dan kadang-kadang juga memang tidak ada yang salah dan benar ya Bu ya tapi memang semua akhirnya adalah sebuah proses ya kan. Iya. Termasuk tadi yang Ibu bilang mindfulness tadi dari mulai grounding, gimana caranya kita bisa mendengarkan dengan mindfulness gitu. Jadi kayak jangan sampai kita hadir nih berdua dengan klien tapi pikiran masih di mana-mana gitu ya. Betul banget. Grounding juga sepenting itu kan ternyata jadi itu kita pelajari. Tapi jadinya udah di pertemuan kedua udah gak deg-degan lagi dong ya Bu, udah gak takut lagi untuk jadi konselor maupun jadi konseli gitu ya. Mungkin di awal ada ya perasaan itu. Di awal ada lah, orang belum ada contohnya. Pertama lagi ya gitu ya. Pertama lagi betul. Cuma ya itu setiap kali jadi ketika ada teman yang praktek itu tuh oh ya ternyata konseling itu nggak harus obrolan yang berat tentang apa enggak gitu ya. Jadi bahkan dari yang beberapa teman juga kan ngobrolnya udah santai aja benar-benar kehidupan apa ya sehari-hari banget gitu ya kayaknya malah banyak bercandanya gitu tapi Mbak Mira sendiri bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan dari candaan-candaan itu makanya buat saya wah benar-benar nih Mbak Mira mindful banget ya mindfulness-nya tuh luar biasa dalam mendengarkan gitu ya sehingga apa yang disampaikan pun itu punya makna tersendiri. Nah itu kan hanya bisa kita dapatkan kalau seperti itu ya. Itu buat saya jadi yang wah keren. Betul. Jadi membuat ingin tertarik untuk belajar lagi ya Bu ya. Karena ini kan baru tahap 1 ya yang bina rapor ya. Kalau Ibu sendiri tertarik nggak sih untuk pengen tahu lagi nih selanjutnya nih menentukan tujuan gimana gitu ya dan seterusnya. Itu sangat saya sangat sangat ingin kemarin itu juga kan Bu Yohan di grup sempat mengirimkan pokoknya setiap ada rehat KSI ada entah di IG atau di FB gitu ya saya berusaha untuk
ikut. Bahkan kalau ada yang seperti yang kemarin tuh sebenarnya saya pengen ikut, cuman sayangnya saya nggak bisa bergabung ya karena kebetulan sedang waktunya kan nggak tepat gitu ya, tidak pas dengan yang sedang saya lakukan. Tapi saya sangat ingin sekali, jadi seringkali saya untuk membuka siaran ulangnya aja. Iya, betul-betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa live gini kan enak ya, bisa sambil bertanya secara langsung gitu kan. Itu sih. Dan saya sangat tertarik untuk mengikuti tahap selanjutnya. Begitu. Iya, dinantikan ya Bu, nanti akan kami info kalau ada tahap 2 dan tahap berikutnya. Hari Juli ini kita masih bukanya tahap 1 lagi. Tahap 1 ya, oke. Untuk batch 4, ya kan? Iya. Untuk batch setelah Ibu. Tapi yang pasti nanti kita akan terus buka sampai tahap kelima ya Bu ya, sampai dengan menutup konseling. Seperti itu. Nah, kalau ngomong soal stansi nih Bu ya, mungkin buat teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Stansi itu adalah sebuah respon kita dalam menghadap orang tuh punya respon ya terhadap stres. Jadi ada coping stance gitu ya. Tiap-tiap orang bisa menampilkan reaksi yang berbeda-beda. Kalau di sini tuh kita sebut dengan placating, blaming, super reasonable, irrelevant gitu. Kalau dari 4 itu tadi Bu Rere tuh sempat sebut tentang kayaknya saya placating nih gitu kan. Kan kalau dari semuanya gitu, apakah iya memang akhirnya Ibu rasa itu yang paling dominan atau semuanya dominan pada tempatnya gitu? Artinya tergantung berhadapan dengan siapa atau bagaimana Bu Rere? Kalau saya merasa nih kan, saya sering kalinya sustainable ya. Tapi memang di beberapa ya tergantung ada momen-momen tertentu yang muncul yaitu tadi seperti yang pengalaman saya waktu itu, saya menjadi orang yang picketing gitu ya. Tapi kalau dominannya yang tadi itu. Super reasonable ya. Ya, kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh apa sih placating, apa sih super reasonable, apa sih relevan, blaming gitu. Apalagi di saat seperti sekarang dalam situasi yang kadang-kadang kita menghadapi banyak sekali tekanan gitu ya, atau akhirnya sesuatu yang bikin kita stres, baik sadar maupun nggak sadar, menyadari stansi kita apa itu cukup membantu ya Bu Rere ya. Ya, betul. Ya, kalau ingin tahu ikut kelas kita, belajar bareng. Dan teman-teman yang sudah pernah kelas eksperiensial juga punya privilege untuk masuk ya Bu Rere ke kelas member. Jadi secara rutin minimal 1 bulan 1 kali, tergantung saat itu sedang ada topik atau isu pentingkah atau sesuatu yang kayaknya lagi menarik nih untuk kita bicarakan, bahkan bisa sebulan 3 kali gitu ya. Iya. Ada kelas member ya Bu Rere yang free, semua bisa ikut, belajar bareng sama Bu Mira. Bedah kasus ya, boleh tanya kasus yang lagi ditangani dan bagaimana nih kalau mau ditangani dengan pendekatan satir konseling seperti itu. Sempat ikut nggak Bu Rere untuk kelas member? Saya belum, ya itu karena setiap kali jadwalnya pasti betul. Kebetulan sedang tidak pas, padahal saya pengen ikut banget. Iya, nanti ada lagi, mudah-mudahan berkesempatan ya Bu Rere ya. Iya, karena memang kalau setelah di bulan Maret itu kan sekolah cukup padat ya jadwalnya gitu, apalagi bulan ujian soalnya ya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya dari semua yang pernah Ibu pelajari ini, apa Bu yang pernah Ibu aplikasikan ke murid-murid Ibu? Ada nggak sih sesuatu yang pernah Ibu coba terapkan di sekolah dalam pengajaran atau dalam konseling? Yang saya terapkan itu justru ketika berpraktek itu ya, untuk mengenali gunung esnya mereka. Jadi tanpa mereka tahu saya sedang mengenali gunung es mereka. Sampai kan kalau di sekolah saya itu kami BK ini ada jam masuk kelasnya ya 1 jam setiap minggu gitu. Jadi bertemu dengan anak-anak. Nah, di sini jadi pembicaraannya lebih menarik karena mungkin ketika kita sedang menggali gunung es mereka itu, disitulah harapan mereka untuk didengarkan, merasa ada yang peduli gitu ya, mungkin ya, sehingga akhirnya kebuka tuh mereka terus bisa
bercerita gitu ya. Bahkan mungkin yang tadinya dia ngomongnya A, terus saya coba klarifikasi, yang kamu maksud dengan ini apa. Nah, kemarin itu kan waktu lagi praktek ya, kan saya sempat bertanya tentang gimana kalau anak-anak berkata tentang perasaan dia itu B aja gitu. Terus kan Bu Mira menyampaikan ya, gali terus, jangan pernah berhenti gitu kan. Karena itu kan sebenarnya tanda-tanda mereka untuk nggak mau gitu ya. Tapi kalau tentang perasaan kan kita harus terus gali, ungkapkan gitu. Nah itu coba saya terapkan dan berhasil. Dan itu ternyata menyenangkannya karena pada akhirnya sampai dia mengatakan saya bosan. Kenapa? Nah, di situ kan terus jadi bercerita yang padahal tadinya dia bilangnya B, itu B aja gitu. Karena ngerasa udah biasa kayak gini, biasanya gimana? Biasa bosan gitu. Nah, itu kan akhirnya keluar tuh ya kata-kata itu. Bosannya seperti apa? Nah, akhirnya tergali tuh. Nah, itu yang buat saya jadi satu hal ada yang lebih itu ketika kalau anak ini sudah mulai reject atau bahkan tidak mau gitu ya, akhirnya kan seringkali kita untuk ya udah stop terus beralih ke yang lain gitu ya. Padahal kalau dari Sakir ini justru itu kesempatan kita untuk ada apa gitu kan. Justru di situ yang sebenarnya gunung esnya dia kan sedang menebal gitu ya. Nah justru kita bagaimana caranya kita, nah itu yang menarik Bu Yohan. Dan buat saya ketika masuk kelas itu menjadi kelas experience saya. Dan respon-responnya anak-anak juga menjadi jauh lebih baik ya Bu ya? Iya, betul. Dan timbal baliknya gini, saya jadi sering kali menemukan dengan gunung es saya juga gitu kan. Nah ini serunya gitu. Kalau misalkan kita cuman diam aja, jadi apa ya, gunung es aku gitu. Tapi ketika kita ada komunikasi dengan orang lain justru mudah gitu menemukan gunung esnya saya juga apa gitu, gunung esnya dia gini, gunung esnya saya apa, itu sangat menarik gitu buat saya. Jadi refleksi ke kita juga gitu ya Bu ya? Iya, dan menjadi sangat mudah gitu, lebih mudah ketimbang kita harus mikir apa ya gitu kan. Dan juga jadi kita bisa nemu keyword apa nih yang bisa kita coba katakan supaya anak juga menjadi lebih terbuka begitu ya? Iya, betul banget. Dan kita jadi menemukan gini, oh si ini karakternya setipe sama yang ini. Waktu itu yang itu coba ditanyanya dengan cara begini gitu. Yang ini berhasil nggak ada? Ya yang kayak gitu menjadi kelas experience buat saya itu. Benar. Jadi menarik banget ya. Kalau dari Ibu sendiri gitu, apa sih Bu yang menarik dari bahwa setelah ikut kelas kita punya wadah kelas member gitu ya, itu menjadi member nih sesuatu yang memberi implikasi positif apa kalau buat Ibu? Mungkin kan ada yang sudah selesai lalu sudah gitu ya. Kalau yang ini tuh apa sih sebenarnya kontribusinya, implikasi baiknya buat Bu Rere sendiri gitu apa? Kalau saya secara pribadi jadi ya ini ya, dengan materi-materi yang mau dibahas itu tuh jadi lebih terbuka aja, karena kadang gini, kalau saya nih hidup hanya di sekolah aja ya, masalah saya cuma dengan yang ada di sekolah saya gitu. Tapi kalau dari yang ketika kita kumpul di member itu, terus apa yang dibahas, oh ternyata di sekolah yang lain ada yang begini gitu. Jadi buat saya itu sebuah tambahan wawasan yang luar biasa yang nggak pernah akan saya dapat kalau saya nggak terjun ke sini gitu. Hanya untuk sekedar mengetahui dan oh kalau ada yang kayak gitu harus bagaimana ya gitu. Karena kan mungkin aja ya suatu saat mungkin ada di tempat saya juga gitu kan. Tapi sampai dengan saat ini kan untuk masalah situasi dan kondisi ya di lingkungan kota ya masalahnya apa sih ya seputarnya mungkin hanya itu aja gitu. Tapi ketika berbicara dengan menemukan hal-hal yang lain ini, oh ya dan itu kan mungkin bisa terjadi juga. Itu sih Bu Yohan jadinya buat saya penambah wawasan dan jadi punya strategi di awal gitu bila ada ya. Jadi lebih kaya juga ya istilahnya ya, jadi lebih memperkaya wawasan kita gitu ya. Dan belajar juga tentang respon-respon orang lain gitu ya, karena mungkin kita nggak kepikiran gitu ya, tapi begitu pas dengar Bu Rere misalnya begini, oh iya ya bisa kayak gitu ya gitu kan.
Aduh, Betul. senang-senang. Iya, jadi kalau misalnya apa namanya dari Bu Rere sendiri, kalau bicara soal tertarik, tadi kan Ibu bilang ya, Ibu tertarik sekali untuk belajar tentang satir. Ada nggak sih hal yang masih kepengen Ibu gali lagi? Apa ada nggak sih hal yang kayaknya Ibu ngerasa aku masih ada nih kendalaku dalam melakukan konseling online gitu ya? Apa sih Bu kendala-kendala yang Ibu temui ini sampai dengan saat ini dalam melaksanakan konseling online? Masih online kan ya Bu ya? Di sana juga masih ya gitu. Apa sih Bu kendala-kendala yang sekarang masih Ibu temukan gitu? Baik dari Ibu atau mungkin dari rekan-rekan yang lain ya. Mungkin kalau Ibu karena Ibu sudah ikut ini lalu ada hal yang jauh lebih kayaknya saya lebih nggak bermasalah nih dengan itu, tapi rekan-rekan masih gitu ya. Atau mungkin dari ibunya juga masih ada gitu. Apa sih Bu yang sekiranya masih jadi kendala gitu? Kalau saya kendala lebih ini ya Bu Yohan ya, ketika ngobrol dengan anak gitu ya, terutama ke anak nih, konseling ke anak. Ketika dia tidak mau on cam gitu, padahal saya itu masih yang apa ya? Kok saya ini kayaknya visualnya masih terlalu terlalu besar gitu untuk dipenuhi. Jadi melihat ekspresinya dia itu menjadi hal yang penting gitu. Nah ini buat saya kalau bicara gunung es ini kan dambaan saya tuh kuat banget gitu ya di situ gitu. Sementara mungkin mereka enggak, jadi maunya off cam aja gitu. Nah untuk mengenali suara mereka ini jujur atau enggak gitu, maksudnya dengan apakah dia ini jujur atau enggak ya dengan perasaan dan sebagainya, itu saya masih kendalanya di situ. Karena memang kalau buat saya itu menjadi lebih mudah bila kita ini face to face, itu bahasa tubuh terlihat itu buat saya lebih mudah gitu Bu Yohan. Dan itu nggak tahu masih apa ya, besar banget gitu buat saya. Tapi kan berarti saya harus fleksibel dan ikut menyesuaikan ya. Nah ini saya pengen taunya gimana nih ya kalau saya lagi ngebayangin kalau lagi siaran radio aja deh, kan kita nggak tahu ya yang audiensnya itu seperti apa gitu, yang tadi lagi bercanda atau sedang menguji saya juga nggak tahu ya. Oh iya, nah ngomong-ngomong tentang itu saya jadi ingat kemarin juga di webinar kita yang tanggal 25 itu juga ada nih permasalahan-permasalahan seperti yang Bu Rere sampaikan. Merasa kurang nyaman karena tidak bisa melihat ekspresi gitu ya. Terus kemudian ada bahasan dari Bu Mira tentang kadang-kadang untuk mendapat kepercayaan anak-anak tuh juga dalam tanda kutip menguji ya, mengetes gitu. Apakah mereka atau guru saya ini bisa dipercaya gitu ya dengan tidak mau buka kamera misalnya, dengan hal-hal lainnya lah yang istilahnya bisa dibilang membuat kita jadi harus berpikir keras gitu. Ini harus gimana ya gitu kan. Nanti mungkin boleh disimak lagi juga untuk teman-teman yang juga mengalami permasalahan serupa. Sudah bisa dilihat juga Bu Rere di YouTube Konseling Satir Indonesia. Kebetulan ada yang menanyakan hal-hal serupa juga. Lalu gimana caranya supaya akhirnya mereka kemudian mau buka gitu ya. Lalu bagaimana caranya, atau tetap tidak mau tapi bagaimana caranya kita bisa tetap mendapatkan gambaran utuh gitu ya, mendekati utuh gitu tentang anak tersebut gitu. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin tertarik ingin tahu, selain Bu Rere atau mungkin juga nih yang menyimak hari ini pengen simak lagi video itu, boleh ya nanti buka di YouTube-nya Konseling Satir Indonesia di postingan tanggal 25 Juni. Bisa disimak, sudah kita buka publik, jadi silakan nanti boleh dipelajari juga tuh di situ. Gitu. Ada sedikit juga Bu Rere materi tahap 2 di situ. Kisi-kisi sedikit gitu ya. Jadi kemarin tuh ketika kita webinar ada sedikit bahasan tentang pertanyaan kepo gitu ya, dengan pertanyaan yang bukan gitu. Itu juga bisa disimak di penjelasan disampaikan Ibu Mira di YouTube Konseling Satir Indonesia gitu. Mudah-mudahan bisa cukup membantu. Oke, saya akan buka. Menarik sekali juga waktu itu ya, betul Bu Rere itu bersama kakak Bu Rere ikut bareng, ada kakak beradik di kelas, itu memang menarik ya dinamikanya ya. Ketika ada yang sedang bercerita lalu yang satu tahu betul cerita itu gitu ya.
Iya. Aduh, dan memang kalau buat saya juga yang menarik adalah bahwa ini dari seluruh Indonesia ya, Bu Rere. Betul. Ada dari Kalimantan, ada dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Bogor, dari mana-mana gitu yang masing-masing itu punya permasalahan yang beda-beda ya. Karakteristik anak-anaknya, proses konselingnya, dukungan sistemnya gitu ya. Nggak semuanya ya bisa seperti ini. Terus aku pengen tanya deh sama Bu Rere. Kelas konseling ini kan bukan kelas bersertifikat ya, Bu Rere. Saya tahu betul bahwa itu juga menjadi bagian penting kadang-kadang ya. Artinya sertifikat tuh bagian yang penting untuk sebagian orang menjadi sebuah apa ya, legalitas gitu, atau mungkin pengakuan bahwa memang saya sudah mengikuti ini dan sebagainya. Saya pengen tahu pandangan Bu Rere tentang itu. Artinya Bu Rere tetap tertarik nih meski tahu ini tuh kelas nggak ada sertifikatnya loh gitu kan. Apa sih maknanya itu untuk Bu Rere gitu kan. Kalau kami sebagai penyelenggara punya apa ya, punya pemahamannya kami, tapi kami ingin dengar dulu lah dari Bu Rere. Artinya kan kenapa Bu Rere tetap mau ikut gitu. Ini kan memakan waktu 2 jam kali 4 pertemuan dan tidak ada hal yang secara di atas kertas diberikan gitu. Apa sih Bu Rere yang membuat Bu Rere ngerasa ini tetap sesuatu yang menarik gitu? Iya, Bu Yowan kalau bicara dari diri saya itu memang menjadi apa ya, sertifikat bukan tujuan utama buat saya, bukan itu. Tapi kalau Bu Yowan bertanya tentang teman-teman yang lain, ya memang kebanyakan karena ini kalau di sekolah yang lain mungkin kalau kita punya sertifikat ini menjadi poin ya, entah untuk penambahan apa dan sebagainya gitu. Sementara kalau di sekolah saya sendiri bukan menjadi poin gitu. Tetapi karena kita jadi kami tuh ada penilaian kinerja pegawai itu ada gitu. Dan kami menuliskan pelatihan-pelatihan apa yang kami ikuti, tanggal berapa, terus pelaporannya seperti apa, terus ada sertifikat atau tidak itu pun ada di situnya gitu ya. Tapi enggak jadi masalah ketika enggak ada sertifikatnya. Itu kalau bicara tentang lembaga, tapi kalau bicara tentang saya secara pribadi nih Bu Yowan ya, bahkan buat saya nih, biaya kontribusi yang kita keluarkan saat di tahap yang pertama ini pun buat saya itu nggak sebanding dengan ternyata ilmu yang saya dapatkan. Sehingga ketika Bu Yohan bertanya tentang sertifikat, buat saya bukan itu tujuan saya gitu. Bukan ke sana, tetapi justru saya punya pengembangan diri apa ya yang untuk bisa saya terapkan gitu. Karena si pengembangan diri ini pastinya harus berdampak terutama untuk anak-anak yang saya dampingi gitu ya. Bukan untuk menjadi saya orang hebat, enggak, tapi karena ketika saya masuk menjadi guru BK ada sebuah tujuan saya harus mendampingi anak-anak Allah gitu. Jadi Tuhan itu sudah menitipkan anak-anak ini kepada kita, apa yang bisa kita lakukan, pendampingan yang bagaimana. Nah, itu yang jadi tujuan utama saya gitu. Makanya kan saya harus selalu mengembangkan diri saya terus, nggak bisa saya tetap kayak gini terus sementara dunia sudah berubah gitu ya, situasi berubah. Betul. Harus online. Nggak mungkin saya minta mereka datang ke sini kan ketemu, karena tadi saya bilang saya bisanya face to face gitu, padahal itu nggak bisa. Sekarang nggak mungkin. Nah, ya kayak gitu lah Bu Yohan. Itu buat saya tujuan besar saya adalah untuk pengembangan diri saya. Itu ya, sih. Artinya tadi nggak sebanding, maksudnya bahwa dengan biaya yang Ibu keluarkan untuk kontribusi itu yang Ibu dapat jauh lebih banyak, begitu maksudnya ya? Betul, betul. Iya. Maksudnya kadang kan memang masih, kita juga nggak bisa ya membuat orang sepakat, sama-sama terus sepakat gitu ya. Betul. Artinya orang bisa jadi punya pertimbangan masing-masing, belum bisa nih ikut ini gitu kan ya, karena baik secara waktu, secara biaya dan sebagainya. Namun apa yang Bu Rere sampaikan mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah informasi gitu ya, sebuah informasi bahwa dengan biaya kontribusi yang dibayarkan tuh teman-teman bisa dapat seberapa banyak sih gitu kan ya Bu Rere ya. Kami juga bukan sebuah, kebetulan KSI sendiri bukan sebuah lembaga profit gitu ya, artinya bukan yang mencari dalam tanda kutip keuntungan dari ini gitu. Kami juga kalau ingin seperti itu mungkin kita buka kelas besar ya Bu Rere. Buka kelas besar. Pesertanya sebanyak-banyaknya. Lama. Iya, betul. Pesertanya sebanyak-banyaknya, tapi
efeknya akan tidak semua mendapat kesempatan yang sama untuk bisa praktek gitu ya. Jadi nanti kasihan teman-teman nggak bisa mendapat pengalaman atau apa ya, nggak dapet ya sesuatu yang sama nantinya. Kita kan berharapnya kalau di kelas ini setiap orang pernah coba nih jadi konselor, pernah coba juga jadi konseli gitu. Kalau Bu Dani waktu jadi konseli, sempat kan ya jadi konseli juga ya? Apa sih Bu Dani perasaannya jadi konseli? Terus pada waktu itu, apa yang akhirnya insight yang Ibu dapat ketika Ibu berada dalam posisi sebagai konseli? Artinya kan Ibu sebagai anak-anak Ibu kah, murid, atau mungkin siapa saja yang dalam posisi sebagai klien gitu. Insight apa yang Ibu dapat saat itu? Insight saya, jadi gini Bu Yohan. Jadi kalau bicara tentang pengalaman gitu ya, ketika saya mengalami menjadi konselor dan menjadi konseli, dulu sebelum saya selalu berpraktek yang kayak kemarin ini nih, saya berpikir enaknya jadi konseli gitu, tinggal ditanya aja, jawab aja sesuai pertanyaan gitu kan. Yeah. Tapi ketika sudah mengenali, ternyata saya punya hal yang untuk, aduh aku nggak pengen dikorek-korek. Aduh aku takut gitu ya. Jadi ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Dan ternyata lebih enak kalau jadi konselor. Nah, ini bisa jadi refleksi nggak sih Bu, bahwa ketika kita memanggil siswa menjadi konseli kita, atau menerima siswa yang datang secara personal gitu ya, secara personal untuk mau konsultasi sama kita, bahwa mereka juga sebenarnya punya kekhawatiran itu, ya nggak sih Bu? Iya, betul banget. Makanya Bu Yohan, ketika saya mengalami itu ya, apalagi waktu itu Pak siapa yang jadi konselor saya tuh, Pak Faisal ya? Iya betul. Pak Faisal ya. Terus jadi kan saya pikir kalau saya dapat ibu-ibu lagi mungkin beda gitu ya. Aduh dapatnya apa lagi. Nah, betul sekali. Jadi ketika saya itu refleksi saya ketika mungkin ini ya yang dialami anak-anak kalau dipanggil Bu Rere gitu. Bu Rere ketemu, ngapain tadi kesana? Itu tuh jadi ya, oh mungkin mereka juga mengalaminya yang kayak gini, nggak pengen dikorek dan sebagainya. Nah terus harus memulainya dengan cara yang bagaimana nih gitu kan. Nah di situ sih jadi ketika itu yang saya bilang, kalau kita praktek itu benar-benar mengalami secara langsung gitu, jadi keterlibatan emosi itu muncul gitu. Itu Bu yang menarik dari apa ya, dari semuanya ya, karena ini kan kita kesempatannya dapat sama gitu ya. Kalau pelatihan-pelatihan yang sebelumnya hanya random aja dan keterbatasan waktu dan sebagainya, tapi kalau ini kan KSI sudah menyiapkan sesuai porsinya gitu ya, dan semua pesertanya bisa mengalami hal itu. Nah itu yang jadi beda. Itu yang jadi beda. Betul. Soalnya kita merasanya selama ini sibuk dengan aku harus tanya apa sebagai konselor. Kadang-kadang kita lupa untuk mikirin gimana perasaannya jadi si konseli yang harus kita tanyain atau kita tunggu penjelasannya. Itu juga sesuatu yang nggak nyaman ternyata kan. Artinya gimana caranya nih ngebangun raport gitu ya, membangun hubungan baik, first impression, kesan pertama yang baik gitu ya dengan anak-anak. Dan itu baru dirasakan di sini ya. Iya, tapi kan gini ya Bu, perbedaannya itu ketika kita tahu nih kita mau digali gunung esnya gitu ya. Jadi itu udah yang aduh dia mau nanya apa nih, padahal dia juga akan bertanya sesuai dengan jawaban kita. Dan saya di situ menemukan ketika saya jadi klien ini, saya ini posisinya stansi saya itu menjadi irrelevan. Padahal saya nggak saya nggak nemuin kalau saya ini, bahkan saya tidak kapan aku irrelevan gitu kan ya, sempat berpikir gitu kan. Tapi pas lagi jadi klien, oh iya ya ternyata begini, karena ada banyak hal yang berusaha coba saya tutupin kan. Kamu kegali sama si bapak.
ketemu jadi oh iya ya, oh pantas. Jadi waktu itu kan saya bilangnya perasaan, tapi yang saya ungkapkan sebuah pemikiran gitu. Jadi tapi tetap akhirnya tanpa sadar itu keluar juga gitu ya? Keluar, ya keluar. Dan itu kan ketika dibahas oleh Mbak Mira itu baru, oh iya ya, saya gitu ya. Nah di situ kemudian terus kita ngelihat, wah Bu Mira bisa ngeh juga ya bahwa ternyata apa yang kita katakan beda sama apa yang akhirnya secara tanpa sadar kita ceritakan Iya. gitu ya. Ditanya perasaan, tapi yang saya jawab pemikiran gitu. Perasaan saya, tapi itu sebuah kata-kata itu adalah pemikiran, itu bukan perasaan Ya. itu. Nah itu, dan di situ juga saya jadi yang, oh iya, maka ketika anak menjawab tentang perasaan, kan kemarin disebutin ya galau. Sementara kita selama ini bilang galau itu perasaan galau, padahal di situ sudah tergabung juga adanya pemikiran, pikiran yang bingung gitu, bukan perasaan yang pikiran yang bingung. Betul, betul, betul. Itu, nah itu, Iya. tapi kan itu bisa kita pahami itu setelah terjadi ya, maksudnya kita ngalamin, oh ada yang gini-gini. Itu luar biasa, ilmu yang didapat yang nggak akan bisa kita dapatnya di buku. Iya betul-betul. Makanya penting juga bahwa seorang konselor pernah menjadi konseli gitu ya, baik secara sungguh-sungguh gitu ya, artinya mengkonsultasikan apa yang perlu dikonsultasikan, atau ya salah satunya dalam kelas ini. Karena di kelas ini juga kita berperan menjadi konselor dan kliennya juga tidak role play ya Bu, bukan pura-pura gitu ya, bukan masalah yang dibuat-buat gitu ya, bukan coba menangani dengan teori-teori yang runut atau bagaimana, tapi memang konsepnya adalah mindful, mendengarkan, lalu kemudian ya semua yang diceritakan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dan hanya menjadi konsumsi kita dalam kelas saja gitu. Maka itu kenapa teman-teman yang ingin mendaftar akan diberikan form, link kami berikan, mengisi form, di situ ada persetujuan gitu ya, karena memang ini latihan yang sebenar-benarnya gitu, tujuannya mendapat pengalaman langsung yang sebenar-benarnya. Karena itu juga bantu ya Bu Rere untuk kita bikin paham bahwa murid mau datang langsung ke kita, meskipun menurut kita mungkin masalahnya dalam tanda kutip receh, itu aja udah tetap sesuatu yang luar biasa, karena untuk mereka akhirnya berani datang, kita sudah mengumpulkan keberanian yang begitu banyak, berpikir menimbang ini dan itu karena khawatir mungkin nanti guruku akan berpikir apa tentang aku dan sebagainya ya Bu Rere ya. Iya, betul. Makanya yang beda itu kan kalau di satir ini ya kita nggak, bahkan kita itu tidak memberikan advice apapun gitu ya. Enggak loh. Kalau jadi kalau saya dari kemarin yang kita praktek itu tuh enggak, kenapa? Karena si konselingnya dapat sendiri gitu. Menemukan sendiri. Kita membuatnya menemukan apa yang menjadi pertanyaan tentang dirinya gitu. Enggak kita kasih nasihat gitu ya. Enggak. Karena emang beda ya. Kadang nasihat yang menurut kita pas belum tentu pas ya buat orang lain gitu. Hal yang berupa nasihat itu cenderung kita hindari gitu ya. Iya. Benar banget. Makanya saya jadi iya enaknya jadi konselor aja. Tinggal mengarahkan, sebenarnya kan dari semua apa yang klien sampaikan gitu ya. Sementara kita ya udah tinggal mengarahkan mana, dan akhirnya kan si kliennya menemukan sendiri gitu, menemukan sendiri. Iya, kita menjadi fasilitator ibaratnya, kita membantu dia, mengarahkan dia untuk bertemu dengan dirinya gitu. Dengan dirinya, betul. Bahkan sebenarnya mungkin apalagi kalau remaja ya, kalau remaja itu sebenarnya mereka sudah menemukan kok solusinya, tapi mungkin belum yakin gitu, mungkin masih takut dengan resikonya gitu kan ya. Itu sih kalau di remaja nih, waduh luar biasa lah. Iya, kita bantu jadi memberikan pertimbangan yang dia yang nemukan sendiri gitu ya. Iya. Aduh, menarik ya Bu Rere. Sangat menarik. Bikin kangen ini KSI. Iya nih, aduh, makanya kita rutin bikin kelas member biar juga bisa memenuhi rasa kangennya teman-teman, biar bisa tetap terus ngejaga on track gitu ya, karena kalau nggak diulang-ulang, kalau nggak diasah, kadang kita lupa ya kan. Iya, betul. Ditelan segala kesibukan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang pernah Bu Rere dan teman-teman ikuti di kelas-kelas KSI
manfaatnya melekat terus gitu ya. Kita terus saling berusaha mengingatkan, saling berusaha memberikan informasi supaya kita makin kaya ya Bu Rere wawasannya. Ya, makin apa ya, mengembangkan diri kita secara pribadi atau secara profesi juga. Seperti tagline KSI, tumbuh dan berkembang bersama ya. Wah, Bu Rere nggak terasa nih udah mau 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol. Ya inilah yang diajarkan oleh satir itu gitu. Nggak kerasa waktu udah mau habis. Iya, nggak terasa ternyata udah 2 jam gitu ya kalau lagi pertemuan. Prakteknya ya. Belum selesai sampai di akhir Bu Miranya udah nongol. Udah. Waktu-waktu gitu ya diingatkan kembali. Aduh, Bu Rere, terima kasih loh ini. Senang sekali bisa ketemu lagi. Sama-sama, Bu Yowan. Bisa ngobrol senang banget. Bu Rere, ada nggak yang pengen disampaikan nih buat teman-teman yang mungkin baru akan ikut kelas konseling eksperiensial atau belum dan masih ragu-ragu, sedang mempertimbangkan, ada hal yang mungkin ingin Bu Rere sampaikan sebagai penutup? Oke. Buat teman-teman yang sudah pernah mendengar mungkin atau saat ini baru aja tahu, jangan pernah ragu untuk ikut dalam KSI ini, karena itu tadi, kalau udah dengerin obrolan kita dari awal, banyak banget yang bisa didapatkan, terutama sebenarnya kalau kita mau jadi konselor, yang paling penting kita kenal dulu diri kita. Dan setelah itu ketika kita mau bantu orang lain itu menjadi hal yang paling mudah. Dan di KSI ini benar-benar ngebantu kita untuk mengenali diri kita. Mungkin itu Bu Yohan. Buat teman-teman jangan ragu untuk ikutan ya. Oke. Terima kasih Bu Rere. Menarik sekali perbincangan hari ini. Dan benar yang Bu Rere bilang, kita jadi lebih kenal ya diri kita. Dan itu membantu kita memperbaiki relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita juga. Ya. Baik. Bu Rere, sampai ketemu lagi. Kita tentu ada terus ya ketemu di grup. Kita punya grup WA juga untuk member-member kita yang sudah ikut kelas-kelas konseling kita. Kemudian juga nanti akan ada tahap berikutnya. Mudah-mudahan Bu Rere berkesempatan, waktunya memungkinkan untuk Bu Rere bisa ikut tahap 2 dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Bu Rere di tengah segala kesibukan. Sama-sama Bu Yohan. Ini lagi libur soalnya. Oh iya ya. Terima kasih saya jadi punya waktu liburan. Kalau lagi nggak libur mungkin agak susah nih janjiannya juga jangan-jangan ya, karena masih dalam. Kalau di jam ini nggak bisa pastinya. Oh, masih di jam. Tapi kalau liburan, iya. Dan ini saya senang jadi buat saya ini quality time. Wah, iya. Liburan saya sangat luar biasa. Aduh, ikut senang juga Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rere sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk menyimak perbincangan kita hari ini di Rehat bareng Konseling Satir Indonesia. Sampai ketemu lagi di Rehat KSI selanjutnya, baik di Facebook Live maupun di Instagram Live. Teman-teman silakan follow dan juga silakan ikuti YouTube Konseling Satir Indonesia untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang apa itu pendekatan satir konseling, siapa Virginia Satir, kemudian apa saja yang akan kita dapatkan dari kelas eksperiensial konseling online. Sampai ketemu lagi, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Bu Yohan. Terima kasih.